Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Nisha Mendova. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 078141 TTJU. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253091427. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Negeri 078141 TTJU dengan materi laki-laki dan perempuan saling melengkapi di kelas 5 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang mau pimpin kita bernyanyi dan berdoa? Iya, Chelsea silakan maju ke depan. Iya, bentar ya. Teman-teman kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya tiga ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhanmu kepada kami pada hari ini, Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga di sini. Kami tahu Tuhan dihidupkan karena Engkau dan menyebabkan kami meraihkan belas kasihan kepada semua anak-anak. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai mata pelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai dari kami memulai pertengahan hingga kami mengakhirinya. Demi Tuhan, demi Kristus Tuhan daripada Tuhan kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, Ibu akan mengabsen kalian, dengar namanya ya. Alfon Laia, Agung Baine, Chelsea, Dela, Dian, Erna, Kwebi, Lofi, Naila, Putri, Sesa, Sinta, Selfie, Amel, hadir kan? Verlin, oke semuanya hadir ya. Baik, siapa di sini yang masih ingat tema pembelajaran kita minggu yang lalu? Siapa? Ya, Agung, silakan berdiri ya. Tema pelajaran minggu yang lalu kata laki-laki dan perempuan. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan ya. Tema kita minggu yang lalu adalah kesederajatan laki-laki dan perempuan.
Nah, Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang masih ingat mengapa laki-laki dan perempuan sederajat? Siapa yang masih ingat? Ya, Verly, silakan berdiri. Karena Tuhan menciptakan manusia baik itu laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan dan martabat yang sama meskipun memiliki peran dan kemampuan yang berbeda. Iya, tepuk tangan ya. Bagus sekali ya. Mengapa laki-laki dan perempuan sederajat? Karena di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dan martabatnya. Walaupun perannya sangat berbeda. Baik. Yang menjadi tema pembelajaran kita pada hari ini adalah ya, perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Iya, ini tema pembelajaran kita hari ini. Perempuan dan laki-laki sering sekali kita dengar, ya, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di dalam sekolah, ya. Laki-laki memiliki yang namanya perbedaan. Ada tidak? Ada. Iya, kalau ada siapa yang tahu apa sih perbedaan dari laki-laki dan perempuan? Ada? Oh iya, silakan Naila. Silakan beda ya. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Perempuan misalnya laki-laki memiliki jenggot dan kumis, tetapi perempuan tidak. Ya. Sedangkan perempuan memiliki rahim dan laki-laki tidak. Itulah perbedaan antara mereka, kedua mereka berbeda. Iya, bagus sekali ya. Perbedaan fisiknya ya. Laki-laki memiliki kumis tapi perempuan tidak. Laki-laki sedangkan perempuan memiliki yang namanya rahim tapi laki-laki tidak. Itu adalah contoh kecilnya perbedaannya ya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, menyebutkan peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Kedua, menciptakan pengalaman yang menunjukkan bahwa kerjasama dengan lawan jenis dibutuhkan dan menggembirakan. Ketiga, menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat dan saling mengasihi. Dan yang keempat, memberi contoh usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Nah, di atas adalah 4 tujuan yang akan kita capai dalam materi pembelajaran hari ini. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara berbeda, tetapi keduanya adalah citra Allah. Siapa yang masih ingat apa itu citra Allah? Ya, Jonathan, silakan berdiri. Allah adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ya, bagus sekali, tepuk tangan ya. Ya, citra Allah adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Ia menciptakannya serupa dan segambar dengannya. Ya, begitu dengan kebaikan atau sikap Tuhan ada dalam diri manusia. Kalau masih ingat, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Kalau Adam perempuan atau laki-laki? Laki lah. Kalau Hawa?
Iya, perempuan. Nah, adapun perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara jelas tampak pada ciri kodrati. Artinya ciri kodrati itu adalah fisik. Untuk perempuan memiliki rahim dan bisa mengandung. Kedua, tidak berjakun, ya. Ketiga, memiliki pinggul besar. Keempat, memiliki badan lembut. Kelima, berkelamin perempuan. Keenam, memiliki buah dada dan dapat menyusui. Dan ketujuh, tidak berjanggut dan berkumis. Sedangkan laki-laki tidak memiliki rahim. Tapi yang keduanya memiliki jakun. Tahu jakun? Ini di sini untuk laki-laki ya. Nanti kalau besar nanti ini besar ini ya. Kalau menuju dewasa itu namanya jakun ya. Ketiga, pinggul ramping. Keempat, badan kekar, ada ototnya. Ya. Kelima, berkelamin laki-laki. Keenam, tidak memiliki buah dada. Dan ketujuh, berjangkut dan berkumis. Itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik. Ya. Berikutnya, untuk menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, laki-laki dan perempuan harus adanya saling mengasihi, ya. Bentuk-bentuk saling mengasihi ialah tidak menganggap laki-laki lebih kuat dari perempuan. Kemudian saling membantu, tidak merendahkan satu sama lain. Itu adalah bentuk saling menghargai. Berikutnya, ibu akan memaparkan sebuah gambar. Ya, sebuah gambar. Dan tujuan ibu memaparkan gambar ini supaya anak-anak semuanya bisa mengamati apa yang ada di dalam gambar di atas ya. Gambar yang pertama. Silakan diamati dengan baik. Baik. Setelah anak-anak semuanya mengamati gambar di atas, siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang gambar di atas? Siapa? Ya, Lofi, silakan berdiri. Saya melihat di gambar di atas menunjukkan bahwa seorang laki-laki membantu perempuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ialah memakai lantai, di mana di sana terdapat sebuah keluarga ayah, ibu, dan anak, di mana seorang suami membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Lofi ya. Bagus. Ya. Di dalam gambar di atas adalah ada sebuah keluarga. Kalau keluarga ini kan ada ayah, ibu, dan anak. Nah, gambar di atas menunjukkan seorang laki-laki sedang membantu istrinya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah, mengepel. Mereka saling membantu supaya pekerjaan selesai. Kemudian, untuk gambar yang kedua, sama dengan gambar pertama, ya. Tugas kalian adalah mengamati, ya. Coba amati baik-baik. Apa yang ada di dalam gambar di atas? Sudah? Oke. Setelah diamati, kalau ada yang bisa mengungkapkan apa yang kalian lihat di atas, boleh ya? Siapa yang bisa? Iya, Chelsea, silakan berdiri ya. Setelah saya amati gambar di atas, memperlihatkan sebuah keluarga suami dan istri, di
di mana seorang istri sedang mengandung berusaha membantu suaminya dalam hal cat dinding rumah supaya pekerjaan tersebut cepat selesai. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan. Ya, dalam gambar di atas ada seorang istri membantu suaminya dalam hal mencat dinding rumah. Mereka saling membantu. Nah, gambar pertama dan gambar kedua menunjukkan yang namanya adalah saling melengkapi, ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, mari kita kasih tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong, dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong. Se, aha aha, ma, aha aha, nat, aha aha, semangat. Baik, untuk mendalami tema kita pada hari ini, mari kita membuka Alkitab. Udah bawa Alkitab semua? Sudah, Bu. Mari sama-sama kita buka Kejadian bab 2 ayat 15. Sudah? Sudah? Semuanya sudah membuka? Kejadian bab 2 ayat 15. Mari sama-sama kita baca. Tuhan Allah manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Bagus sekali ya. Dalam kitab suci Kejadian bab 2 ayat 15 mengatakan bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, manusia itu adalah laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Tujuan Allah menempatkan mereka adalah supaya mereka bisa mengusahakan dan memelihara taman itu. Namun dalam mengusahakan dan memelihara taman, ya, mereka berdua, laki-laki dan perempuan, saling adanya kerja sama. Saling adanya kerja sama. Dan mengakui diri, ya, mereka mengakui diri bahwa mereka masih ada kekurangan. Kemudian itulah yang diharapkan Tuhan ketika Ia menempatkan kedua manusia ini di Taman Eden, supaya mereka terjalin namanya kerja sama dan saling melengkapi. Berikutnya Ibu akan membagi dua kelompok, ya. Kelompok satu, Jonathan sampai Agung sampai Verly. Kelompok dua, Dela sampai Sinta, ya. Sekarang bentuk kelompoknya. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan dalam setiap kelompok dan Ibu harap dikerjakan dengan baik, ya. Saling kerjasama. Ini untuk kelompok satu. Kerjakan soalnya, ya. Untuk kelompok dua, kerjakan, ya. Ibu beri waktu 5 menit. Bagaimana, sudah siap? Baik. Pertama, kita akan melihat kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Kepada kelompok satu, dipersilakan maju ke depan.
Kemudian, saya Naila. Kami akan membaca hasil kelompok. Pertanyaan untuk kelompok 1. Apa tugas-tugas peran ibu dalam keluarga? Jawab. Peran serta tugas seorang ibu atau perempuan di dalam keluarga sangat luar biasa. Mulai dari peran sebagai istri yang melayani suami, dilanjutkan dengan peran sebagai ibu yang melahirkan dan merawat bayi, merawat rumah dan lingkungan sekitar rumah, memasak dan menyiapkan makanan untuk anggota keluarga, menyuci, menjemur, dan menyetrika pakaian seluruh anggota keluarga, menyapu dan mengepel lingkungan rumah, serta mendampingi dan membesarkan anak. 2. Tugas atau peran ibu yang mana tidak dapat dilakukan oleh ayah? Jawab. Ada beberapa dari tugas yang khas dilakukan oleh ibu atau perempuan yang tidak mungkin dilakukan oleh ayah dan laki-laki, misalnya mengandung, melahirkan, dan menyusui. 3. Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ibu? Jawab. Ketika ibu tidak ada dalam keluarga, maka yang terjadi adalah seorang suami atau ayah akan menderita apabila tidak ada istri. Dengan sebagainya, anggota keluarga akan kesulitan ketika tidak ada ayah, ibu, atau keduanya di dalam keluarga. Sekian dari kelompok 4. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kami dari kelompok 2 sudah hasil kami. Namun sebelum itu kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Nama saya Lufiana Cilirung, saya yang dulu, saya Pejagaan Baini, nama saya Sinta, saya Sena, saya Kuliah. Baik, kami akan membacakan hasil kami dan pertanyaan. 2. 1. Apa tugas atau peran ayah di dalam keluarga? Jawaban. Peran serta tugas seorang ayah atau laki-laki dalam keluarga tidak kalah penting, yaitu mencari nafkah bagi keluarga, membiayai pendidikan anak, membiayai anggaran kesehatan bagi keluarga, menyediakan anggaran untuk pakaian, membangun rumah beserta isinya, membiayai pengeluaran rutin seperti air, listrik, dan keperluan keluarga lainnya, mengantar istri dan anak-anak apabila ada keperluan, memperbaiki kerusakan perabot rumah, serta menjadi pelindung dan kepala keluarga. 2. Tugas atau peran ayah yang dimana tidak dapat dilakukan oleh ibu. Ada juga tugas-tugas seorang suami atau ibu yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh seorang istri atau perempuan, misalnya memperbaiki bagian rumah yang rusak seperti genting bocor, memperbaiki instalasi kabel listrik di bagian atas rumah, dan lain-lain. 3. Apa yang terjadi di dalam keluarga jika tidak ada ayah? Ketika ayah tidak ada di dalam keluarga, maka yang terjadi adalah seorang istri tentu akan sangat kesulitan jika tidak ada suami yang mencari nafkah bagi keluarga. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Jawaban dari kelompok 1 dan 2 sangat bagus ya. Mari sama-sama kita bahas satu persatu. Pertama, apa tugas atau peran ibu di dalam keluarga? Tugas atau peran ibu dalam keluarga sangatlah penting, ya.
Seorang perempuan ada dua tugasnya. Satu sebagai istri jika ia berkeluarga, yang kedua adalah sebagai seorang ibu. Seorang istri tugasnya adalah melayani suami, dan sedangkan tugas seorang ibu adalah mulai dari dia mengandung anaknya, melahirkan dan menyusui, bahkan bertumbuh besar. Itu adalah peran seorang ibu. Nah, dalam keluarga tentunya ya, ibu berperan penting. Kenapa berperan penting? Karena mulai dari pakaian disetrika, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Berikutnya, apa tugas atau peran ayah di dalam keluarga? Sudah jelas, tugas ayah adalah menjadi kepala keluarga. Selain itu, dia tugasnya adalah mencari uang. Iya, sekarang begini ya, kalian bisa pakai baju karena itu adalah hasil kerja ayah. Selain dari itu, makanan setiap hari, kebutuhan kalian setiap hari itu adalah dari ayah. Kemudian di sini nanti kalian kerjakan ini dengan baik. Ini adalah pertanyaan refleksi. Artinya refleksi itu apa yang kalian alami, apa yang kalian sadari ya mengenai tema pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dikerjakan dengan baik. Bagi yang sudah siap, boleh diserahkan depan. Silakan diserahkan depan. Baik, yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Walaupun perbedaan peran atau tugas mereka berbeda. Kemudian yang menjadi tugas, silakan ditulis ya. Yang menjadi tugas ada dua ya. Satu, tulislah surat untuk ayah dan ibumu yang berucap terima kasih atas peran dan ibu yang saling melengkapi dalam membesarkan, mendidik, dan mendampingi kalian. Yang kedua, tugas kedua itu di atas, tulislah sebuah doa permohonan agar ayah dan ibu kalian selalu sehat, hidup rukun, saling mengasihi, senantiasa bahagia dan panjang umur. Silakan ditulis tugasnya ya, itu di atas. Sudah? Tugas ini dikumpulkan minggu depan, dikerjakan dengan baik. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Siapa yang pimpin kita berdoa? Ya, silakan Naila, maju ke depan. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara, haleluya, dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus.
Bapa, dan Roh. Tuhan, terima kasih atas semua berikan pada hari ini. Bapak, kami berdoa pada hari. Bapak, semoga kami berpisah dengan kami, Bapak, dimanapun kami berada, untuk Tuhan teman-teman dan ibu kami. Dalam Kristus Tuhan, demi Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa memahaminya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Sekian dan terima kasih.